Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, memperjelas, menguatkan materi yang sudah diberikan pada pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan atau hukum yang harus dilaksanakan manusia, baik sebagai hamba maupun khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus memahami pengertian, pembagian, dan penerapan sumber hukum yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian hal ini disebut dengan hukum Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, juga ijtihad, di mana ijtihad ini di dalamnya ada qiyas dan juga ijma'. Yang pertama tentang Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup. Secara bahasa, Al-Quran memiliki arti bacaan, yaitu bacaan orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna, sesungguhnya kami, anzalna ilaika, kami telah menurunkan padamu, Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, litahkuma, agar engkau mengadili, bainan nasi, di antara para manusia, bima arakallah, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga dalam penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu pun sama, harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Fa in tanaza'tum, dan jika kalian berbeda pendapat, fi syai'in, dalam hal sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah hal yang diperselisihkan itu ilallahi, yaitu kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. In kuntum, jika kalian adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Dzalika khairun, maka hal itu adalah lebih utama, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amrayni, dua perkara. Ma in tamassaktum, apabila kamu berpegang teguh, bihima, dengan keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan kalian akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatar rasuli, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka dari itu Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al-Quran sebagai asyifa, yaitu merupakan obat yang dapat menenangkan, menenteramkan batin. Al-Quran pun sebagai an-nur, yang merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu yang merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran pun juga sebagai Al-Huda, merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran pun merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Adapun sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Menurut para ahli, hadis itu identik dengan As-Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, yaitu ketetapan, sifat, keadaan, tabiat dan watak, juga sirah, yaitu perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan masalah hukum ataupun tidak. Adapun secara istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.
dalam kedudukannya al-hadis menempati kedudukan yang kedua di bawah Al-Quran, di mana dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang diberikan kepadamu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, maka terimalah hal itu oleh kalian. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul SAW kepada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah oleh kalian. Dan juga sebagaimana dalil yang sudah dibacakan, bahwasanya Rasul telah meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika kita memegang teguh kedua hal tersebut, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Al-Quran itu sudah dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi al-hadis ini tidaklah demikian. Oleh karena itu, nanti kita akan mengenal ada hadis yang sahih, yang benar, atau hadis yang makbul, yang bisa diterima. Ada pula hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Contohnya seperti hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam hal ini fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah al-hadis yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya misal dalam Al-Quran terdapat ayat yang berkaitan tentang sholat. Ayat tersebut dijelaskan dalam hadis yang bunyinya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Lalu hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tata cara salat, di mana Al-Quran itu tidak menjabarkan, tidak menjelaskan, tapi hal itu semua dijelaskan dalam al-hadis. Lalu fungsi yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan, barang siapa di antara kamu melihat bulan maka berpuasalah. Maka ayat ini diperkuat oleh al-hadis yang berisi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi hadis untuk menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya dalam surat At-Taubah dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Maka ayat tadi itu dijelaskan oleh hadis, Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Juga yang fungsi yang terakhir adalah menetapkan hukum yang memang hukum tersebut tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari seginya, dari jenisnya, maka ada beberapa hal berkaitan dengan hadis. Ada pembagian hadis. Pertama, hadis dari segi banyak orang yang menyampaikannya atau banyak meriwayatkannya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang disampaikan oleh orang banyak. Kemudian pertama-tama dari generasi sahabat,
kemudian diteruskan lagi oleh generasi tabi'in, dan teruskan lagi oleh generasi tabi'ut tabi'in, yang semuanya itu diriwayatkan, disampaikan dari orang banyak ke orang yang banyak. Sehingga hal ini memustahilkan untuk mereka itu semua bersepakat dalam kebohongan atau dalam kedustaan. Lalu yang selanjutnya adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu hadis yang selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang saja dan tidak sampai kepada tingkatan masyhur. Walaupun dalam ilmu hadis nanti ulama membagi hanya 2 macam, yaitu antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Ada pula dalam ilmu hadis, hadis masyhur ini dimasukkan ke dalam jenis hadis ahad. Sedangkan dari kualitasnya, hadis ini bisa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu nanti ada hadis makbul dan hadis mardud. Adapun hadis makbul, yaitu hadis yang diterima, adalah hadis sahih dan hadis hasan. Ini sepakat ulama menerima hadis ini. Lalu hadis yang ditolak adalah hadis yang maudhu. Adapun hadis yang dhaif, yang betul-betul dhaifnya itu amat sangat dhaif, amat sangat lemah. Nah, pembahasan hadis dhaif ini ada perselisihan di antara ulama, apakah ini termasuk yang diterima ataupun yang ditolak. Insyaallah nanti kita akan lebih memperjelas lagi tentang hadis, bagaimanakah bisa diterima ataupun ditolak pada pertemuan selanjutnya. Semoga ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.